Adakah ucapan khusus ketika hari raya Idul Fitri? Iya. Yang saya tahu, wallahu taala alam, adalah kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ucapan mengharapkan semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Bagaimana jika seorang tiba-tiba termotivasi untuk menghafal Quran karena ia mengetahui adanya lowongan pekerjaan yang mengharuskan menghafal Quran, sedangkan ia sangat membutuhkan pekerjaan, terlebih pekerjaan yang seperti itu, yang syaratnya bermanhaj salaf, tidak merokok, tidak musik, hafal Al-Quran minimal 30 juz. Jazakallah khairan. Kasihan. Sayang sekali kalau menghafal karena masalah dunia. Sayang sekali kalau menghafal karena dunia. Menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kalian akan mendapatkan dunia kalian dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah taala. Kalau niatnya hanya karena dunia, hanya dapat dunia. Tapi kalau niatnya karena akhirat, kamu dapat akhirat, dapat pula dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, tadi pagi anak di sekitar jam 10 disuruh ibu mengecat pintu rumah. Tapi anak mau berangkat taklim. Anak bingung apakah akhirnya anak memilih untuk berangkat taklim dan belum sempat mengecat rumah. Apakah tindakan anak benar? Mana yang seharusnya didahulukan? Mentaati orang tua didahulukan. Kalau bisa usul nanti pulang ngaji saya cat bu. Dan diterima itu bagus. Itu bagus. Kalau tidak kamu bisa ambil rekamannya nanti dari teman-teman kamu. Tetapi kewajiban taat pada orang tua itu adalah sesuatu yang wajib. Nah, adapun belajar bisa sekarang, bisa sore, bisa nanti, bisa lewat kaset, bisa sekitar, banyak cara-cara untuk mencari ilmu. Sebaiknya diucapkan dengan baik-baik pada orang tua. Nanti insya Allah kayak sepulang taklim saya kerjakan. Dan dibuktikan. Dan pulang taklim kemudian lupa. Tenang. Apakah kelompok Syiah kafir semuanya? Sudah sebutkan tadi. Kalau yang sampai menuhankan Ali atau sampai menyatakan Ali seharusnya jadi nabi, mereka orang-orang kafir. Atau mengkafirkan beberapa sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya secara khusus, maka dia pun kafir, kata Imam Malik rahimahullah. Nah, tetapi ada yang paling ringannya yang disebut dengan ahlul bid'ah saja, tapi bukan kafir, adalah yang dia menyatakan menurut kami Ali lebih berhak jadi nabi, jadi khalifah daripada Abu Bakar. Itu saja. Tidak mengkafirkan para sahabat, tidak meyakini dengan keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh, yang kufur-kufur, maka itu adalah Syiah yang dikatakan sebagai Syiah yang paling ringan atau Syiah yang Zaidiyah. Wallahu taala alam. MLM sudah sering dibahas, multi level marketing. Apakah ada zakatnya selain dari hasil biji-bijian seperti singkong, timun, bengkoang yang hasilnya melebihi standar zakat dari biji-bijian? Sayur-sayuran tidak terkena zakat. Wallahu ta'ala alam, di antara hikmahnya adalah karena sayur-mayur tidak tahan lama. Tidak seperti biji-bijian yang tahan lama. Jangan khawatir. Kalau mereka kok enak ya, tak kena zakat. Jangan khawatir. Apa yang digariskan dalam syarat ini pasti adil. Karena sayur-sayuran tadi akan segera berubah jadi duit, nanti kenanya di duitnya. Barakallahu fiikum. Tapi kalau dikumpulkan, yang namanya zakat itu kan barang yang dibawa. Zakat beras yang dibawa. Kasihkan. Nah bayangkan kalau Baitul Mal isinya sayur mayur, besok sudah busuk semua. Apa jadinya? Besok sudah jadi air semua. Nah, hancur. Biarkan. Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti tidak ada zakatnya. Loh kok enak? Semuanya adil. Kalau nggak kena dari sini, kena dari sini. Karena segera dia jadi, tapi itu besar hasilnya. Kalau memang besar, pasti dia akan mendapatkan emas dan perak juga besar. Nanti kena dari harta. Ada zakat mal, insya Allah. Tenang. Karena sebagian mereka mempertanyakan, bukankah hasilnya bakal lebih besar dari biji-bijian? Iya. Tetapi tidak awet seperti awet di biji-bijian. Itu hikmah saja. Apakah ciri-ciri utama sururi? Apakah radio roja itu sururi? Tenang. Ciri-ciri utama mereka adalah mereka meremehkan kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Sebab mereka ingin bersatu antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Itu yang diutamakan mereka. Berarti persis seperti ikhwanul muslimin. Tenang. Cuma beda-beda tipis. Tenang. Adapun ar-raja, orang-orangnya adalah orang sururiyin, hizbiyin. Bagaimana cara dan ketentuan mengeluarkan zakat panen padi? Apakah setelah dihitung biaya operasional dalam menanam padi? Nah,
Setahu saya seperti itu. Setelah dikurangi biaya operasional tadi, maka hasil padi kamu dikeluarkan. Lambat. Mohon jelaskan takbir yang syar'i. Takbir salat Id atau takbirnya ketika takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ada riwayat yang 3, ada riwayat yang 2. Tetapi Allah Ta'ala alam yang rajih adalah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, Ustaz mohon nasihatnya berkenaan dengan menurunnya rasa optimisme dalam ibadah dan doa setelah membaca hadis keempat dari hadis arba'in, yaitu yang menentu itu adalah akhirnya. Yani ada seorang yang amila amala ahli jannah hatta idza kana bainahu wa bainaha illa dhira', sampai ketika sejengkal lagi akan masuk jannah, amala ahli nar fadakhala an-nar. Ada yang sebaliknya, yang dia beramal dengan amalan ahli nar hatta idza kana bainahu wa bainahu illa dhira', hingga sejengkal lagi akan mati masuk neraka, tiba-tiba dia berubah beramal dengan amalan ahli jannah dan masuk jannah. Kenapa kau membuat menurunnya rasa optimisme? Berarti dia tidak membaca sarahnya atau tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kenapa harus menurun? Justru sebaliknya, karena kita tidak tahu ajal kita kapan, maka setiap saat harus dalam keadaan kita beramal amalan ahli jannah. Harus terus-menerus semangat beramal dengan amal ahli jannah. Ketika datang mati kapan saja, kita dalam keadaan di atas hak, di atas amalan ahli jannah. Harus begitu, bukan menurun, malah semangat. Tenang, jangan sampai kita salah memahami. Jangan mengira kalau gitu percuma beramal dengan amal jannah, kalau ternyata nanti kita matinya dalam keadaan amalan ahli jannah, kita dalam masuk neraka. Itu pemahaman yang salah. Maknanya karena kita tidak tahu takdir kapan kita mati, mungkin pulang dari sini kita ketungguk mobil, wallahu taala alam, atau mungkin kita sore hari nanti dalam keadaan sakit jantung mendadak tiba-tiba. Ada orang yang mati tidak sakit sama sekali, nggak punya keluhan sakit apapun, tiba-tiba mati. Dokter meriksa, bingung, kenapa kok bisa mati? Nggak ada sakit apapun. Akhirnya menyimpulkan, oh ini jantung. Ya jelas, jantungnya berhenti, ya berarti memang jantung. Itu ucapan terakhir, supaya jangan dikatakan kok dokter nggak tahu gitu. Sehingga dikatakan, oh jantung, iya pak dokter emang jantungnya berhenti. Tadinya kan jantung bergerak, tiba-tiba berhenti. Kenapa mati? Karena jantungnya berhenti. Sakit jantung. Dari sejarahnya nggak pernah dia sakit jantung. Diperiksa aman, dokter-dokter periksa aman. Loh kenapa sih? Emang tidak mungkin orang mati tanpa sakit? Emang tidak mungkin? Mungkin saja toh. Tiba-tiba Allah berhentikan, jantungnya berhenti, mati. Oh jantung. Riwayat hidupnya dia nggak pernah kena jantung. Diperiksa semuanya, check up, nggak pernah ada yang mengatakan kalau dia jantung. Kok tiba-tiba jantungnya berhenti? Ya karena ajal. Karena datang takdir. Sehingga harusnya semangat untuk beramal dengan amalan saleh terus menerus, agar kita kapan saja datang ajal dalam keadaan di atas amalan ahlil jannah. Nasallahu taufiq wal hidayah. Wa nasallahu sabat ala tauhid was sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Amin. Ustaz, benarkah bahwa di Indonesia ada dai-dai golongan tengah yang mereka berusaha melakukan perbaikan dengan menyatukan salafiyin dan orang-orang yang disebut sururi? Masya Allah. Jadi ada satu aliran lagi namanya aliran tengah gitu. Yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang merupakan kewajiban kita ahli sunnah adalah menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu, bukan menyatukan dua yang berbeda. Kalau al-sunnah ada ahli bid'ah, apa yang kita lakukan? Apakah kita berusaha untuk menyatukan atau berusaha untuk mendakwai al-bid'ah supaya ikut sunnah? Yang kedua kan sama. Demikian pula kalau ada orang yang ikut salafi dan ada yang terbawa fitnah sururi, apakah kita berusaha menyatukan? Itu pemikiran Ikhwanul Muslimin sejak dulu. Maunya menyatukan. Judulnya saja Ikhwanul Muslimin, persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam. Disingkat versi. Oke. Ini Ikhwanul Muslimin. Sehingga mereka maunya semua jenis ahlul bidah disatukan. Kamu jangan kenceng-kenceng terhadap ahlus sunnah. Ahlus sunnah jangan kenceng-kenceng terhadap ahlul bidah. Ya. Ayo satu. Salaman. Gagal Ikhwanul Muslimin. Muncul yang berikutnya, Ahmad Surur. Ya wahai salafi. Iya kalau Syiah memang, ini perbedaannya. Kalau Sururi, Syiah dipisahkan. Emang kalau Syiah ya sudah kafir. Tapi ini mereka disebutkan kelompok jihadi, kelompok
Khawarij, kelompok Sufi. Mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk kebaikan. Kalau kita kumpulkan semua saling melengkapi. Jangan keras-keras terhadap mereka. Kalian juga jangan keras-keras terhadap Pak Sun. Satu. Warisan dari Ikhwanul Muslimin. Setelah zuhuri selesai, ada yang baru lagi. Saya kelompok tengah. Saya bukan sururi. Saya bukan kelompoknya mereka. Saya ingin menyatukan antara salafi dengan orang-orang yang dijuluki sururi. Kita bersatu. Ini juga sejenis dengan yang itu. Harusnya, kalau kamu lihat ada kesalahan pada orang ini memiliki pemikiran sururiyah, ingatkan. Kembali pada salafiyah. Bahwa salafiyah tidak seperti itu. Itu pemikiran sururiyah. Jadi jangan yang dipikirkan bagaimana menyatukan umat dalam keadaan berbeda. Menyatukan umat dengan mengembalikan ke jalan yang sama. Ini beda. Yang pertama, menyatukan dalam keadaan berbeda. Kalau itu ya Allah, itu sudah warisan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak dulu. Iya kan? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita orang tidak begitu. Bagaimana mengembalikan semuanya. Bersama-sama saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung. Untuk kembali kepada Tauhid wa Sunnah. Sehingga kita akan disatukan dengan Tauhid wa Sunnah. Akan disatukan dengan jalan yang sama. Jalan yang lurus, jalannya para salafus saleh. Kalau saya salah, saya tegur supaya kembali ke sana. Kalau kamu salah, saya tegur kamu supaya kembali ke jalan yang itu. Baru mereka niscaya suatu saat akan berjalan jalan yang sama, otomatis mereka akan bersatu. Tetapi kalau mengakurkan dalam keadaan berbeda, ini yang seringkali gagal. Bukan mempersatukan, tetapi menunda perpecahan. Jangan ribut sekarang, nanti aja. Kalau sudah menang baru ribut. Sama aja. Itu bukan persatuan, menunda perpecahan. Sebagaimana beberapa kelompok-kelompok di Afghanistan dulu. Udah kita nggak usah ribut. Kamu Ismailiyah, kamu Nusairiyah, kamu Syiah, kamu Sufi, kamu Kuburiyun, kamu katanya Ahlus Sunnah Salafi. Satu, jangan saling salah menyalahkan. Kita bersatu, jangan saling salah menyalahkan kata mereka. Kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Itu dendangan-dendangan hizbiyun. Setelah disatukan, kokoh kuat. Bersatu kita teguh dan kita kokoh. Sampai menang. Begitu menang, ribut. Ini harus diterapkan syariat Syiah. Oh, tidak bisa. Harus syariatkan dengan syariat Ismailiyah. Oh, tidak bisa. Harus syariatkan dengan... Itu namanya bukan persatuan. Menunda perpecahan. Nanti aja perpecahannya. Kalau sudah kita menang. Nasallahu taufiq wal afiyah. Semoga dipaham apa yang saya maksud. Bahwasanya yang diperintahkan adalah mendakwahi yang salah supaya kembali kepada kebenaran. Mengajak orang yang tergelincir untuk kembali kepada sunnah. Itu yang diperintahkan. Dan saling. Saya tidak menyatakan saya benar seluruhnya. Tetapi kita katakan kita saling mengajak, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat untuk kembali pada sunnah, tauhid dan sunnah. Sehingga kita akan bersatu di atas tauhid dan sunnah insyaAllah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.